sesuatu yang sangat teori. Kalau dari sisi saya, sebenarnya strategi saya adalah stories. Karena people love stories. Saya punya pengalaman sendiri yang saya sudah rasakan terhadap asuransi gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, papa saya itu udah meninggal karena cancer. Dan menurut kalian, pas papa saya cancer, dia kerja nggak? Tentu tidak dong. Tapi do we have a product to be prepared? Apakah kita punya produk untuk menyiapkan resiko ini? Yes. Dan mama saya yang hadir juga di salah satu penonton hari ini, dia yang merawat papa saya. The insurance is working in my family. Jadi can you imagine, papa saya itu harus fokus untuk sembuh. Mama saya itu harus bantu papa saya untuk pengobatannya selama 3 tahun. Dan mereka punya 3 anak yang masih sekolah. Di saat itu saya masih berumur 14 sampai 15 tahun. Jadi, tapi they cannot work karena mereka harus fokus sama kesehatan papa. Jadi kalian coba pikirin kalau tidak ada asuransi, apakah expenses selama 3 tahun itu bisa tercover? Nah, saya pengen orang juga bisa ngerasain hal yang sama di saat resiko seperti itu terjadi pada keluarga mereka. Oke, ini foto papa saya ya. Di saat dia sakit dan di saat sebelum dia sakit. Yang di sebelah kanan kalian ujung bawah itu di saat papa saya masih sehat, dan sisanya itu pas papa saya sakit cancer. Semuanya dimulai dari sebuah sariawan aja di lidah papa saya. Siapa yang tahu ternyata sariawan itu bisa menjadi sebuah tumor. Tumor yang akhirnya menjadi kanker. Segala macam perawatan udah papa saya jalanin. Dari operasi, sinar, kemoterapi, dan lain-lain lah. Kalian tahu lah, kalian semua tahu pasti perawatan kanker itu kayak gimana sih. Walaupun kita sudah berusaha sebisa mungkin agar papa itu bisa kembali sembuh, tapi ya Tuhan berkehendak lain. Gitu. Ini before after papa saya. Papa saya masih sehat dan papa saya udah sakit. Can you see? The insurance is working in our family. Bayangin kalau pas biaya-biaya medisnya yang dari cover insurance, terus asuransi critical illness yang tadi udah diceritain oleh Linda. Oke, Tuhan berkehendak lain, Papa dipanggil Tuhan. And guess what? Anak-anaknya, istrinya masih harus tetap hidup. His family's life still goes on. Kita masih tetap harus makan, bersekolah, memenuhi kebutuhan lah dan keinginan lainnya. Pokoknya hidup keluarga itu harus berlanjut. Nah, puji Tuhan karena perencanaan keuangan yang matang oleh orang tua saya. Saya sangat bersyukur karena orang tua saya sudah memperkenalkan saya dengan yang namanya asuransi ini. Saya bisa lanjut hidup as if nothing happened. Dan saya bisa berada di panggung ini dan share ke kalian semua tentang pengalaman saya. Saya bisa lanjut bersekolah, saya bisa lanjut hidup bersama keluarga saya. Teman-teman, kita itu bisa mikir out of the box. Dapat semua pelayanan medis yang paling bagus, yang paling mahal untuk hindari sakit. Tapi one thing yang kita manusia tidak bisa avoid adalah kematian, death. Ada yang bisa prediksi nggak kapan dia meninggal? Even dokter bisa salah. Kita udah tahu kematian itu nggak bisa kita hindari. Tapi kita tahu ada hal yang bisa disiapin sebelum kita meninggal. Perawatan cancer consumes a lot of money. My family udah alamin itu. Dan saya menceritakan nasabah-nasabah saya, my stories.
how insurance really matters, bukan cuma ke tertakutnya, tapi sebenarnya ke semua keluarga yang tertakut tinggalkan. I make them recognize the feeling dan juga rasain feeling yang saya rasain, gitu. They need something real. Jadi semua yang saya omongin emang udah cerita saya, gitu. Tapi if you guys don't have any story to share, atau kalian emang udah gak pernah ngalamin seperti itu, share someone else's story yang kena ke kalian. Saya yakin gak mungkin gak ada. You can share my story, you can share your relative story, or you can share your friend's story. Can you see? Dari story saya, semua perencanaan asuransi itu masuk. Mulai dari perencanaan kesehatan, penyakit kritis, dan perencanaan warisan. Gitu. Oke, wow. Teman-teman, siapa yang mau memakai storytelling setelah acara ini, angkat tangan. Teman-teman, TOT member mengatakan bahwa hanya ada 2 cara bagi para agen asuransi untuk mencapai MDRT, COT, dan TOT. Yang pertama adalah sales idea, yang kedua adalah storytelling. Jadi teman-teman sudah mendapatkan paket yang lengkap untuk kalian fast track untuk mencapai MDRT. Setuju teman-teman? Oke. Nah, kita lanjut lagi nih, yang pertanyaan keempat, makin hot ya. Oke, yang keempat untuk Priscilla dulu. Cash terbesar yang pernah kalian jual preminya berapa? Ya. Terus perencanaan yang kalian berikan itu seperti apa? Ya. Umur nasabah berapa? Apakah pribadi atau keluarga? Perencanaan seperti apa? Silakan, Priscilla. Seperti yang saya bilang tadi ya, itu nasabah yang saya tawarin UP minimum. Pertamanya UP minimum, akhirnya ambil preminya. Ini the biggest case yang pernah aku close, itu sebesar 2M. 2M premium per tahun. Wow. Umur nasabah saya, jadi itu late 40s, 46, 47. Dan dia beli untuk pribadi dia sendiri. Pemegang polis dan tertakut itu sama, cuma 1 orang, dan dia adalah kepala keluarga. Jadi tentunya karena dia kepala keluarga, saya memberikan dia, karena ini udah lengkap ya asuransinya yang lain, jadi saya memberikan dia perencanaan warisan. Wah, perencanaan warisan teman-teman ya. Dengan perencanaan warisan kalian bisa memperoleh premi 2 miliar. Ya. Dan itu 1 polis teman-teman, luar biasa ya. Tangan dong buat Priscilla. Nah, satunya nih dari Linda, bagaimana Linda? Kalau saya cash terbesar sebesar omset COT langsung dan Wah. usianya 48 tahun dan dia ambil 1 keluarga. Perencanaannya yaitu dengan saya masuk lewat critical illness hidden cost. Oke, sip ya. Oke. Nah, berarti ya teman-teman dari Linda sales idea-nya critical illness ya, yang satu perencanaan warisan, yang ini critical illness. Bayangin, masing-masing dari Priscilla maupun Linda menjual premi semuanya di atas COT teman-teman. Bedanya Priscilla melakukan secara pribadi, Linda 1 keluarga ya, betul ya? Iya, 1 keluarga. Wah, ya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi mau capai MDRT banyak caranya teman-teman ya. Kita bisa lihat 1 orang bisa closing 1,6 sampai 2 miliar. Itu terjadi di Indonesia teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bilang nggak mungkin cash gede, nah kita dengerin lagi. Kalau perlu teman-teman pulang ke rumah dengerin, mimpiin bahwa itu bukannya mustahil. Teman-teman pasti akan capai. Oke, tepuk tangan buat kita. 2 miliar tahun. Setelah bagi TOT ya, mencapai TOT ini sebagai prestasi tertinggi. Apakah Linda punya impian lain?
Nah, tolong menjelaskan seperti apa dan bagaimana Anda meraihnya. Silakan Linda. Ya, thank you Dedi. Ya, tentunya saya masih punya impian lain. Kata mentor saya, Pak Nathan Rudi Setiawan, yang juga suami saya, kalau satu kali TOT itu kebetulan, 2 kali TOT itu adalah keberuntungan. Kalau bisa 3 kali TOT dan seterusnya dan setiap tahun bisa TOT, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang menjadi impian saya. Impian saya bukan hanya TOT, tapi setiap tahun bisa mencapai TOT. Nah, begitu deh. Saya konsisten dan persisten untuk mengejar impian saya. Saya juga bekerja keras bersama Tuhan untuk mencapai impian saya. Karena saya tahu konsisten dan persisten tanpa dibarengi dengan kerja keras dan penyertaan Tuhan, hasilnya pasti nol. Luar biasa ya, Linda ya. Konsisten dan persisten. Tahun pertama kebetulan, tahun kedua keberuntungan, tahun ketiga Anda ada the real winner. Sebenarnya Linda ini sungguh luar biasa teman-teman. Setiap tahun saya selalu ketemu dengan Linda di Top Agent Awards di AAJ. Dan ini sangat luar biasa seorang Linda. Ya. Siapa yang mau jadi seperti Linda? Ya, Linda adalah seorang role model ya teman-teman. Oke, lanjut ke Priscilla. Setelah mencapai TOT sebagai prestasi tertinggi, ya, apakah punya impian lain? Silakan jelaskan. Tentunya dan yang terpenting adalah mempertahankan ya teman-teman dan Dedi. Impian saya cuma ingin melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya tahu saya TOT tahun lalu, saya akan berusaha untuk memaintain TOT saya tahun ini. Baru-baru, just last week kayaknya, saya ketemu Dr. Sanjay di Malaysia, di Kuala Lumpur. Salah satu pembicara main platform kita hari ini. Dia bilang, dia itu capai TOT di umur dia ke 23 tahun. Terus dia pergi ke TOT meetings. Ada yang datang ke dia, terus challenge ke dia. Oh, kamu cuma sampai TOT. Coba deh kamu bikin double TOT. Di situ saya rasa kayak, wow, ini nggak pernah kepikiran loh sama saya. Saya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk capai double TOT. Tapi karena dengar sharingnya Dr. Sanjay, awalnya saya nggak kepikiran kayak gitu. Kita juga udah pernah bicarain di meeting dan segala macam. Saya tuh akhirnya kayak termotivasi. Oh, ternyata TOT itu bukan tujuan akhirnya. Seperti itu. Dan tentunya impian saya yang terutama ialah saya ingin membantu orang-orang lain, dan saya berharap membantu teman-teman semua di sini untuk dapat meraih TOT juga. Setuju? Soalnya saya pernah diomongin ini, duplicate someone like you. Saya pernah dengerin dari orang, duplicate someone like you, motivate them to achieve apa yang kamu sudah achieve. Karena kita tahu apa yang saya sudah achieve ini itu sebenarnya blessings. What about we give it to others? Bagaimana kalau kita share berkat ini ke orang lain juga? Share blessings yang udah kamu dapat ke orang lain juga. Seperti itu. Wah. Ya, dari Priscilla sendiri yang mengatakan bagaimana dia ingin menginspirasi banyak orang ya agar bisa mencapai TOT seperti dia. Bagaimana menjadikan center of influence bagi teman-teman yang ada di bisnis asuransi jiwa.
Dan pastinya targetnya adalah double TOT. Waduh, siapa yang berani tantangan? Ambil tantangan double TOT? Double lah mana 7 miliar. Wah, ini semuanya tepuk tangan. Berarti nih, mulai Naik level. kita nggak jadi acara MDRTD ya, TOTD ya.